Di Pilgub pada tahun 2012 lalu, kongsi PDI Perjuangan dan Gerindra memunculkan pasangan calon kuat saat itu yakni Joko Widodo, Basuki Cahayapurnama dan sukses mengalahkan calon incumbent Fauzi Bowo. Dari sekarang hingga Pilgub DKI Jakarta digelar, memungkinkankah muncul kejadian lagi, Mas Philip? Ya, mungkin saja. Karena namanya politik kan dinamis ya. Hari ini survei mungkin baru pertama yang 2016 gitu. Nanti kita lihat tiap 3 bulan mungkin Pak Hanta Yuda ada survei, ada macam-macam itu akan perkembangannya saya kira sangat dinamis. Jangan lupa memang Pak Ahok yang paling tinggi hari ini di antara survei, tetapi itu karena ada 10 nama yang diserahkan pilihan pada publik. 3 bulan lagi mungkin ada namanya sudah mengerucut. Pecah, namanya mengerucut, mungkin bisa jadi 2, bisa jadi 3, tergantung keberanian partai politik. Apakah mereka mau melawan kandidat yang kuat, ya kan? Tapi kemudian berkampanye dengan cerdas sehingga bisa memenangkan. Kalau ingat pilkada sebelumnya yang periode pertama, agak susah calon yang kemudian disebut-sebut sangat kuat itu untuk mendapatkan lawan. Iya, Jakarta itu kan beda ya, karakteristik pemilihnya itu kan tidak hanya fluktuatif, tetapi pergeserannya sangat mungkin. Jangankan 1 tahun, 1 bulan, mungkin 1 minggu pun itu pergeseran perubahan di Jakarta itu sangat mungkin. Itu yang harus dibaca. Ketika Pak Jokowi masuk ke Jakarta, Pak Jokowi di Pilpres, itu di awal-awal 2012 final Pilpres, nama Pak Jokowi kalau disurvei mungkin hampir nggak ada, tapi muncul di 2013. Nah ini yang mungkin perlu dibaca oleh Pak Ahok persis seperti Mas Philip katakan tadi, ya politik itu akan dinamis. Nah partai-partai mungkin juga akan membaca itu, peluang itu. Persoalan bahwa Pak Ahok sudah ada gerakan dari publik, iya, tetapi juga ini memperkuat posisi tawar Pak Ahok ya kalau dalam konteks itu, karena tanpa partai pun ternyata bisa maju. Nah ini yang saya pikir karakteristik Jakarta itu tidak bisa dibaca dalam konteks sama dengan pilkada-pilkada yang lain. Saya tidak tahu ya seperti apa, tapi pilihan ideologis terhadap Ahok itu kan itu beyond etnik, kemudian juga partai kalau lihat seperti yang sekarang. Kebetulan warga Jakarta itu memang sudah berubah. Menurut saya isu-isu sektarian yang pernah terjadi beberapa tahun lalu itu sudah hilang. Pada akhirnya orang akan mencari gubernur yang oleh kata Ahok itu, tugas saya itu kan membuat kantong rakyat itu tebal. Kan kita pernah interview dia kan di kantornya, tugas saya itu kalau kantong rakyat itu tebal, saya sudah merasa senang. Yang ingin saya katakan adalah publik di sini sekarang ini tidak peduli seperti kata Deng Xiaoping itu. Kucing itu tidak peduli hitam atau putih, yang penting bisa nangkap tikus. Kira-kira Ahok itu orang yang sementara ini dianggap bisa nangkap tikus, jadi tidak peduli etnik atau agamanya apapun. Dan saya kira ini sebuah kemajuan yang luar biasa untuk kita beberapa waktu. Masalahnya, Bang Don, adalah jika seorang calon independen menang, ya presidenkah, gubernorkah, dan seterusnya ke bawah, dia itu bertanggung jawab pada siapa? Karena nggak punya partai, nggak punya ideologi, nggak punya ADART, nggak punya DPD, nggak punya DPP, dan seterusnya. Itu kali kelemahan dari ketika operasional kan, bagaimana menghadapi parlemen saja. Gitu. Apakah Ahok tadi sebaiknya masuk partai atau enggak gitu kan? Oke, kita sampai di bagian akhir. Kalau melihat kondisi nama-nama ini dan kemudian partai baru beberapa partai yang menyebutkan bakal calonnya, Mas Philip, bagaimana prediksi Anda untuk Pilkada 2017? Saya kira bukan prediksi, saya punya harapan bahwa partai-partai segera mendefinitifkan calonnya, sehingga publik juga bisa ikut mengevaluasi calon-calon itu sebelum waktunya. Akibatnya nanti jadi publik udah kenal isu-isu yang tadi kita khawatirkan itu, sentimen primordial, agama dan lain-lain itu menjadi tidak relevan. Karena waktu kampanyenya kalau mulai mereka udah dari sekarang itu panjang. Kalau menunggu masa pencalonan, kemudian waktunya pendek, itu akan menggunakan isu-isu yang paling gampang membakar emosi pemilih untuk mendapatkan dukungan. Dan itu buruk, saya kira. Pengalaman kita buruk tentang itu. Mas Hanta? Ya, setuju. Saya melanjutkan Mas Philip tadi. Harus segera masuk ke orbit. Dengan kata lain, partai harus segera mengorbitkan kalau opsinya banyak tadi. Nah, ini yang menjadi peluang bagi publik untuk menilai, untuk pendidikan publik juga. Dan faktor terbesar menurut saya dalam pilkada, election itu kan adalah faktor figur dalam pemilihan langsung itu. Faktor personalnya, bahwa kita bicara partai, sebenarnya partai itu kan variabel hanya untuk pencalonan, mengantarkan. Hampir tidak ada variabel partai, itu party ID kita sangat rendah. Kita mengistilahkan figur ID yang tinggi. Jadi ada pertarungan figur, itu satu hal. Yang
Yang kedua adalah karakteristik pemilih yang juga harus dibaca, menentukan. Itu variabel yang kedua. Karakteristik pemilih Jakarta jauh berbeda dengan di luar Sejumlah Jakarta. daerah lainnya. Pasti pemilih rasional di Jakarta paling banyak. Dan yang ketiga adalah faktor mesin politik. Dan mesin politik Jakarta ini tanda petik yang paling canggih dibandingkan yang lain. Karena itu misalnya strategi political advertising mungkin tidak begitu efektif iklan politik di Jakarta, tapi PR, political PR yang lebih efektif. Nah, faktor-faktor seperti inilah yang menurut saya akan menentukan, ditambah kalau membaca hasil survei Mas Philip tadi kan 10. Beda ceritanya ketika simulasinya 5, 4, 3. Tapi kalau dibaca hari ini tentu Pak Ahok lah yang paling besar. Tapi harus diantisipasi selisih Pak Ahok dan Pak Ridwan Kamil itu lebih kurang 26 atau 27. Iya. 26 itu membacanya 13%. Kalau Pak Ahok melorot, mengalami degradasi 13%, Ridwan Kamil berhasil naik 13%, udah sama. Itu yang harus diantisipasi. Oke, Mas. Ya saya kira memang akan seru ya pertarungan Februari tahun depan ya. Bahkan jauh sebelumnya sekarang aja udah kelihatan kan betapa serunya ini karena Jakarta vital, strategis, ibu kota dan lain-lain sebagainya. Saya kira satu hal juga yang penting, saya seumur-umur di Jakarta ya, memang masyarakat di sini itu lebih sejauh ini ya, lebih suka gaya kepemimpinan seperti Ahok. Mereka suka referensinya ke Bang Ali. Kasar-kasar dikit nggak apa-apa, nabok kanan kiri nggak apa-apa. Bang Ali tuh nabok dulu tuh. Jadi sampai sekarang saya kira itu faktor yang membuat Ahok itu the candidate to beat. Semua memang bertekad ingin mengalahkan dia, cuman Walaupun masih banyak yang bisa terjadi ya, Ya. hampir 1 tahun, Bang Don. Ya, kalau lihat hasil survei termasuk dari SMRC dan saya kira kalau lihat hasil pemilihan pemilu kada serentak kemarin yang memenangkan incumbent, beberapa incumbent yang bagus, saya melihat bahwa rakyat itu akan memilih orang yang punya track record. Jadi rasanya susah sekali membantah hal itu. Itu yang menjelaskan mungkin kenapa orang seperti Ridwan Kamil, kemudian Tri Risma Harini itu bisa meper dengan orang seperti Ahok. Lalu kemudian kalau lihat seperti ini, maka rekomendasinya kepada partai adalah ya jangan memilih orang yang hanya suka ngomong dan berwacana. Orang suka cari yang bisa kerja. Track record itu akan menjadi bahan dasar untuk sukses. Kalau mau menang saatnya pilih figur yang benar gitu ya. masih 1 tahun lagi, masih banyak yang bisa terjadi dan semoga rakyat yang kemudian diuntungkan ya. Bapak-bapak terima kasih sekali lagi sudah hadir di The Headlines dan itulah The Headlines kali ini. Terima kasih juga karena Anda telah bersama kami. Sampai jumpa.